Baik, kita kolam yang terakhir. Kolam-kolam yang terakhir. Oke. Ya, ini arcanya. Ya mungkin Mas Asisi tahu ya. Ya arca relief itu ukiran ya di batu. Kalau memang lihat ini ada satu relief Ganesha. Ini ya adalah lupa lagi. Ya. Air pegunungan. Jadi inilah kehebatan leluhur kita yang bisa mengalirkan air. Bahkan yang namanya air itu kan amerta ya. Jadi bisa mensucikan dan bisa membersihkan segala bentuk. Kita mau suci kan pakai air juga. Ingin sehat, ini pakai air juga untuk mandi. Jadi air itu sangat bermanfaat dari segi apapun, mitologi maupun filosofi maupun kesehatan, ya, sosial, budaya dan sebagainya. Nah, istilah tanpa air tak akan ada kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Baik pemirsa, memang ada di pertikaan Ngawunggu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saudara yang tertarik ke sini semuanya membersihkan diri dengan air. Juga ada paket tempat wisatanya, makanan dan juga suasana kampungnya mirip dengan era-era zaman Singasari, Kediri zaman dulu. Zaman Hindu Buddha abad ke-10 pemirsa. Sip.
aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Tak usah kau terus kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali, untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpiku, tiada arti. Wah, ini tungku guys. Tungku. Ini sih Bu, Pak. Oke. Saya sedang makan sarapan ini di rumah. Kebetulan kita berada di kecelakaan, jadi memang makan sarapan di sini ada. Kita lihat Jangan. nah guys, sekarang Bu Aning mau makan di sini. Di sini juga di Tirta ini disediakan juga kulineran makanan ini. Sekarang saya. Supaya. Lotek. Kalau di Jawa itu lotek ya. Iya. Di Jawa. Pecel ini, Pecel Jawa ya. terus. Double aja gitu. Jawa Barat lotek. Ini itunya, pakai marah. Oh, ini ya. Enggak, sip. Iya, makasih. Udah. Udah. Satu sedikit. Udah. Udah. Udah itu ya. Udah, langsung. Pakai senoknya. Kebanyakan ya. Datang. Itu meja kosong nggak? Oh ada. Tarik mau di bawah tuh. Di bawah tuh. Sok bawa air. Nanti aja. Ayeuna. Nanti aja. Ayeuna disi biakin gelas. Disi biakin gelas. Hiji dua. Ayo, Ber. Wah. Di bawah tuh. Di bawah mana? Itu nak samak dah gitu. Ayo cepat.
Permisi deh. Tegur. Makan dulu, Rey. Dari BPPT meninggalkan ini dan melaksanakan hubungannya manusia apa yang ada di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rawu, ken ngabari apa kabar dulu baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki, amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan ketemu satu jiwa satu hati, ya mudah-mudahan dapat pasangan istri yang naweswari. Nareswari pemirsa, waduh, Mang seperti apa Mang kesini? Istri nareswari memang sudah bahas di episode kemarin, tapi khusus on dewasa pemirsa. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin ingin Greenland, ya mudah-mudahan ya tidak terwujud pemirsa. Waduh, karena sudah ada yang punya pemirsa, ya Denmark pemirsa. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu panen sawit, ya mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum minyak gorengnya anjlok. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang ingin mendapatkan jabatan, posisi ingin jadi raja, waduh, mudah-mudahan terwujud ya. Mudah-mudahan apapun keinginan saudara, apapun cita-cita saudara, mudah-mudahan tercapai ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa, amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, rasa syukur kita, dan sujud kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa, amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang Le di situs Ngawonggo, Pertitaan Ngawonggo, Provinsi Jawa Timur. Di mana Mang? Waduh. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-51, alangkah baiknya nontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa, supaya berkronologis. Ya, kenapa Mamang ada di situs Ngawonggo dan di manakah situs Ngawonggo? Oke pemirsa yang berbahagia, siang ini Mamang sedang berada di situs Ngawonggo di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ya, sekitar 20 kilometeran dari kota Malang pemirsa. Waduh. Setelah habis keliling-keliling di pancuran Pertitaan Ngawonggo, Mamang pun mencicipi MBJ pemirsa. Apaan tuh Mang MBJ? Makan bergizi Jawa kuno pemirsa. Waduh, jadi makannya MBG khas Jawa kuno pemirsa. Gratis, ya gratis pemirsa. Dan nanti setelah makan ada kotak ASI, ya kencreng seikhlasnya. Tapi kalau saudara makannya banyak, ya piraku ya, kasih uangnya cuma 5.000 pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, inilah MBG khas Jawa kuno pemirsa. Jadi bagi saudara yang berkunjung ke situs Pertitaan Ngawonggo, ya nanti ada makan siang gratis pemirsa. Selain menikmati ngopinya, ngopi gratis, dan juga makannya makan gratis pemirsa. Waduh. Oleh karena itu cocok bagi saudara, keluarga saudara, dan juga bawa anak cucu cicit saudara untuk berkunjung ke situs Pertitaan Ngawonggo. Ini adalah sebuah ekowisata di mana di sini kita dinikmati suguhan khas Jawa kuno, ya kehidupan Jawa kuno. Dari aktivitas Jawa kuno, dari pakaian Jawa kuno, kulineran khas Jawa kuno, MBG-nya khas Jawa kuno. Termasuk bagi putra-putri diajarkan kehidupan ala-ala anak-anak Jawa kuno, leluhur kita ya. Di antaranya ada permainan congklak, ada permainan-permainan tradisional pemirsa. Waduh. Dan juga kita bisa belajar memasak di sini ya. Bisa kita belajar menenun, belajar membatik dan sebagainya pemirsa. Waduh. Satu hal yang paling Mamang sukai di situs Pertitaan Ngawonggo adalah MBJ pemirsa. Makan bergizi khas Jawa kuno. Waduh. Ini adalah resep masakan leluhur Jawa kuno. Ketika kita mencicipi makanan MBJ ini, di mana kita akan merasakan inilah makanan khas Jawa kuno, makanan yang berasal dari beberapa abad yang lalu pemirsa ya, berasal dari zaman era-era Mataram kuno, Kerajaan Medang, Kerajaan Singosari, Kediri,
Mojopahit pemirsa, Sengguru. Waduh, era-era zaman kerajaan zaman dulu pemirsa. Jadi kalau saudara penasaran bagaimana sih rasanya dan nikmatnya makanan dan kulineran khas Jawa kuno era-era kerajaan-kerajaan, saudara berkunjunglah ke sini. Saudara akan menikmati MBJ khas Jawa kuno. Ya, sejaman dengan era-era Kendedes pemirsa. Waduh, si cantik yang cerita. Yang dapat melahirkan raja-raja Jawa pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata kalau ingin menikmati makanan khas Jawa kuno yang agak gratisan, datanglah ke situs Pertitaan Ngawonggo pemirsa. Di sini kita bisa menikmati sepuasnya ya, dan juga bisa mencicipi makanan khas Jawa kuno ini. Waduh. Ketika berada di situs Pertitaan Ngawonggo, tepatnya di Tombuan Ngawonggo. Tombuan ini istilah lainnya adalah kedainya khas Jawa kuno alias kafenya Jawa kuno, namanya Tombuan Ngawonggo pemirsa. Bang sudah bahas ya tentang Tombuan Ngawonggo. Ternyata bukan sekedar kafe, tetapi ini adalah pusat kesehatannya era Jawa kuno, di mana makanannya, minumannya, hal-hal yang menyehatkan, apalagi ada pancurannya. Ya ibaratnya menyegarkan, merefreshkan hidup kita pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya memang sedang berada di situs Ngawonggo ini 800 km dari Provinsi Haji Udin. Dari Provinsi Jawa Barat, tepatnya dari kota Tasikmalaya, home base-nya Mamang ya, di Provinsi Jawa Barat. 800 km ke arah situs Ngawonggo pemirsa. Waduh, jadi memang sedang berada 800 km dari kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin. Provinsi Jawa Barat, yang ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Haji Udin, alias Bapak Aing pemirsa. Waduh. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara amin. Oke pemirsa yang berbahagia, selain itu ketika video ini tayang episode ke-51 perjalanan epik ke Tanah Bromo, Malang Raya ya, termasuk situs Pertitaan Ngawonggo. Video ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membangun negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, dan insya Allah akan terbebas dari hama-hama, dan mudah-mudahan menjadi negeri yang makmur, sejahtera, swasembada pangan. Waduh. Dan juga bisa mendamaikan dunia. Waduh. Dan juga bisa menjadi pangan dunia. Waduh. Oleh karena itu ketika video ini tayang, dunia kita sedang genting-gentingnya pemirsa. Waduh. Memang lihat di berita genting-gentingnya ya, di mana Donald Trump ingin merebut Greenland. Waduh, merebut tanah milik temannya sendiri, Denmark. Waduh. Dan juga banyak masalah pemirsa, yang seolah-olah perang dunia ketiga ada di depan mata pemirsa. Waduh. Kira-kira apa sikap Indonesia ketika perang dunia ketiga? Nah, sikap Indonesia sejak zaman dulu kala ketika proklamasi ya, negeri kita adalah negeri bebas aktif ya, politik bebas aktif. Oleh karena itu zaman dulu tokoh-tokoh kita mendirikan non-blok pemirsa. Waduh. Artinya bahwa negeri kita ini mencintai perdamaian, tidak memihak blok barat, blok timur, tidak memihak ke sana ke sini ya. Kedua-duanya adalah teman pemirsa. Kalau bisa kita adalah penengahnya pemirsa. Waduh. Jangan ikut-ikutan terseret ke kiri dan ke kanan pemirsa. Waduh. Dan juga ikut mendamaikan dunia. Bila negara-negara raksasa sedang menyiapkan rudal-rudal hipersonik, waduh, rudal-rudal nuklir, kita tak usah membuat nuklir pemirsa, cukup aja ya swasembada pangan pemirsa ya, memperbanyak makanan pemirsa. Waduh ya, memperhebat pertanian dan perikanan pemirsa. Waduh, dan memproduksi makanan. Kenapa? Karena ketika negara besar raksasa itu sedang perang ya, bom nuklir, bom sini nuklir ya, percuma kalau membuat bom nuklir dan ledakan nuklir. Suatu ketika negara raksasa pun ya akan kelaparan juga pemirsa. Waduh.
Ya siapa tahu ya ketika Perang Dunia Ketiga terjadi, bom nuklir sana sini, negeri kita cuma ngopi ya, waduh. Atau mungkin kita jualan aja nih. Siapa tahu pangan-pangan kita berlaku buat negara-negara mereka yang sedang berkonflik pemirsa. Waduh. Karena sejatinya negara berkonflik boro-boro bertani pemirsa, mungkin dalam keadaan tegang ya. Dan mungkin saja meskipun mereka punya nuklir, perut mereka lapar pemirsa. Waduh. Nah, warisan nenek moyang kita sejak zaman dulu, ingatlah perut pemirsa. Bahkan pada era-era zaman Pak Harto, ketika Pak Harto akan membangun negeri kita, yang dipikirkan Pak Harto adalah perut dulu baru membangun pemirsa. Waduh. Perut dulu baru membangun dan menjadi negara superpower. Percuma kita membangun nuklir, perutnya lapar pemirsa. Waduh. Nanti jangan-jangan kita makan uranium pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, negara yang kuat adalah negara yang perutnya tidak lapar pemirsa. Oleh karena itu, kita sebagai negara besar, negara superpower macan Asia, cukup dengan membangun pangan saja pemirsa. Ya insya Allah dengan membangun pangan menjadi lumbung dunia. Mereka yang sedang berkonflik, waduh, mau tidak mau ya. Suatu ketika kita akan menjadi negara kaya pemirsa. Kaya dari mana? Kaya jualan dari pangan kita pemirsa. Waduh. Kita menjadi negara damai dan pangan. Waduh. Ya insya Allah nanti kalau memang jadi presiden ya akan menerapkan seperti itu. Ya insya Allah juga dengan kepemimpinan sang presiden macan Asia akan mendamaikan dunia, mensejahterakan dunia dan juga memakmurkan negeri kita. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah keliling-keliling di situs pertitaan Ngawongo, termasuk keliling-keliling melihat pertitaannya, air mancurnya, sejarahnya. Karena situs Ngawongo ini ada karena air mancurnya pemirsa, air mancur bersejarah, dimana dilihat ini adalah air mancur dengan teknologi canggih pada zamannya pemirsa. Kenapa teknologi canggih? Memang sudah bahas ya di episode kemarin pemirsa, dimana pengairannya ternyata berteknologi canggih dan menjaga mata air adalah menjaga kehidupan pemirsa. Oleh karena itu raja-raja zaman dulu ya, bagaimana caranya membangun sebuah negeri diawali dari air pemirsa. Kalau airnya tidak ada ya otomatis pembangunannya tidak ada pemirsa. Waduh, tidak ada kehidupan. Oleh karena itu ketika membangun sebuah ibu kota, pusat pemerintahan, waduh, diutamakan adalah air. Oleh karena itu air dihormati pada zaman dulu. Maka oleh karena itu zaman dulu dibangunlah situs-situs pertitaan sebagai penghormatan Trihita Karana, yaitu menghormati alam sebagai perwujudan kita mencintai dan menghormati dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa pemirsa. Jadi menghormati alam, melestarikan alam dan menjaga kelingkungan adalah ibadah pemirsa. Waduh. Nah, dari airlah maka air berguna untuk seluruh kehidupan, termasuk dalam memproduksi pangan pemirsa, dalam pertanian. Kalau tidak ada air mungkin tidak ada pertanian. Termasuk zaman dulu kuliner-kulinernya adalah sawah ya, ladang. Tanpa air kan amsyong pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, kita harus belajar dari era-era Jawa kuno dalam ketahanan pangan, di mana raja-raja atau kerajaan zaman dulu tidak pernah kelaparan sekalipun perang melanda, sekalipun bencana alam dahsyat pemirsa. Waduh, pada era Mataram kuno terjadi bencana alam dahsyat pemirsa, di mana mau tidak mau Empu Sindok, Raja Mataram kuno terakhir, harus memindahkan ibu kotanya dari Jawa Tengah sekitaran Prambanan, Borobudur ke daerah Jawa Timur sekitaran Malang Raya ini pemirsa. Waduh, ya diperkirakan sekitaran Malang, Jombang, Kediri ibu kotanya. Waduh, harus dipindahkan ke Jawa Timur karena bencana alam. Oleh karena itu masyarakatnya eksodus pindah ke Jawa Timur. Apakah mereka pindah dalam keadaan lapar? Tentu tidak pemirsa. Waduh. Ya,
ternyata meskipun kepindahan ibu kota, masyarakatnya ketika berjalan kaki dari barat ke timur itu perutnya tidak lapar pemirsa. Waduh, karena hebatnya ketahanan pangan kerajaan Mataram kuno pemirsa. Nah, kehebatan pangan inilah maka akan diwariskan oleh raja-raja berikutnya, bahwa perut adalah urusan nomor satu pemirsa. Bahkan dengan hebatnya menjaga makanan, ketahanan pangan, bencana apapun, perang apapun, pada zaman dulu tidak kelaparan pemirsa. Waduh. Nah, ini cocok ya bagi kita yang ingin jadi presiden pemirsa. Waduh. Jadi pembangunan yang pertama itu ya bukan membangun nuklir pemirsa, bukan membangun jalan tol pemirsa, tetapi membangun urusan perut dulu, baru pembangunan yang lain. Apa itu urusan perut? Makanan pemirsa, pangan ya, sandang pangan papan, tapi yang utama adalah pangan pemirsa. Urusan perut dulu, yaitu membangun infrastruktur pertanian dulu pemirsa. Waduh. Yang kedua, kita harus belajar dari kerajaan zaman dulu ya, belajar pada zaman dulu krisis apapun ya, dalam kondisi apapun masyarakat tetap tidak lapar pemirsa. Waduh. Oleh karena itu kita pun harus belajar. Jangan-jangan nanti ketika perang dunia ketiga, waduh, bagaimana caranya ya, meskipun perangnya berkecamuk nuklir, kita tetap tidak kelaparan pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, seandainya nanti ada bencana alam, bagaimana caranya supaya kita tidak lapar pemirsa? Bahkan tidak meminta bantuan kepada orang lain, karena zaman dulu Mataram kuno ketika bencana alam apakah ada Barsanas dari kerajaan lain? Tentu tidak ada pemirsa, tetapi mereka tidak kelaparan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mama akan sedikit cerita ketahanan pangan era kerajaan Mataram kuno. Saking hebatnya menjaga pangan ya, bencana apapun, bahkan perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, masyarakatnya tidak kelaparan. Bahkan bisa memindahkan lahan pertanian dari Jawa Tengah ke Jawa Timur secepat kilat pemirsa. Waduh. Tidak menunggu bansos pemirsa, tidak menunggu BLT, apalagi menunggu donatur dari luar negeri pemirsa. Waduh, tapi mereka bisa menjaga ketahanan pangannya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara penasaran ya. Kalau penasaran tonton sampai tamat ya, bagaimana ketahanan pangan bertahannya masyarakat Jawa kuno tidak kelaparan meskipun krisis apapun pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang penasaran ya, tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat, dan mudah-mudahan saudara atau keturunan anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, dan mudah-mudahan salah satunya menjadi pahlawan atau pemimpin di negeri ini. Mama akan berdoa siapapun yang menonton sampai tamat episode ke-51. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan, yaitu saudara menjadi orang sukses atau keturunan saudara menjadi orang terkaya, termakmur, atau menjadi pemimpin di negeri ini. Amin. Namun bagi saudara yang tak suka dan juga membosankan, simpel dengan Mamang ya. Yang penting saudara bisa makan aja ya, utamakan makan ya. Karena kesehatan apapun ya, jiwa raga apapun, kalau ingin bertahan hidup ya makan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu silakan saudara makan ya. Kalau tak suka ya jangan tonton channel Mamang, simpel ya. Suka tonton, tak suka skip aja ya, simpel ya. Yang penting saudara bisa makan ya. Jangan sampai minta ke Mamang untuk kuota internet. Waduh, Mamang aja kan belum jadi presiden pemirsa. Maaf. Karena kuota internet saudara itu tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, apalagi minta keuangan ke Menteri Purbaya pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka ya tinggal sensor, tinggal skip ya. Kalau kepanjangan tinggal skip, yang cari yang pentingnya aja ya. Karena channel Mamang ini unik pemirsa. Waduh, siapapun boleh nonton untuk episode ke-51 ya. Karena ada episode yang khususon ya. Waduh, kalau ini enggak ya, free ya. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, siapa tahu mudah-mudahan bermanfaat ya. Namun bagi saudara yang ingin berkomentar, punya pendapat sendiri ya, silakan
berkomentarlah di kolom komentar ya. Mudah-mudahan komentar saudara bermanfaat untuk kita semua. Namun mohon maaf aja ya apabila ada komentar saudara yang berbau-bau mossad, bikin keonaran atau bikin kerusuhan di channel Mamang. Mamang sebagai admin otoriter, yang apa-apa ini milik cek Mamang ya. Diktator yang kalau menurut Mamang ini mossad, waduh, Mamang akan skip ya, karena channel ini channel penuh perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Dan Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber informasi dan data ya, bukan omon-omon ya. Jadi apabila ada yang mau berkomentar yang berbeda pendapat ya silakan berkomentar. Yang penting jangan bikin keonaran kayak gaya company pemirsa. Dilansir dari laman nationalgeographic.grid.id dengan judul artikel Ketahanan Pangan di Masa Jawa Kuno dari prasasti dan manuskrip semasanya. Edisi 2 September 2021 ditulis oleh Fikri Muhammad dan Mahandis Yohanata Tamrin. Penemuan dari tulisan kuno banyak mengungkapkan sumber mengenai padi. Bukti tertua ditemukan di Bali Utara pada awal abad Masehi. Yang lainnya seperti berita asing pada masa Mataram kuno, abad ke-8 hingga 11 Masehi, sampai masa kerajaan Mojopahit 13 sampai 16 Masehi. Padi dan beras merupakan barang komoditi dan tulang punggung kerajaan. Ada pula berita dari kerajaan Tiongkok dengan catatannya diteliti oleh Groeneveld tahun 1160 bahwa kerajaan Tiongkok atau Kekaisaran Tiongkok menuturkan padi setidaknya dipanen 2 kali dalam setahun dan telah menjadi komoditi ekspor. Sementara itu, gambaran masyarakat agraris pernah ditulis oleh Jude Mulder ya, seorang peneliti tahun 1151 mengungkapkan salah satunya bahwa banyak tambak di utara selatan perumahan. Waduh. Weteng ngelih, pikiran ngalih. Nah, ini bahasa Jawa pemirsa. Weteng ngelih, pikiran ngalih. Kata orang Jawa. Kira-kira saudara tahu artinya? Waduh. Artinya kira-kira begini ya. Artinya adalah perut lapar bisa bikin pikiran terlempar. Perut lapar bisa pikiran melayang. Perut lapar bikin keonaran. Waduh. Jadi semua hal kekacauan diawali dari perut pemirsa. Semua hal dari pembangunan diawali dari perut pemirsa. Waduh. Ini orang Jawa ya. Filosofi Jawa itu hebat ya. Weteng ngelih, pikiran ngalih. Waduh. Dari zaman klasik sampai zaman Kiwari atau zaman sekarang, urusan perut selalu menjadi salah satu indikator kemakmuran sebuah negeri. Ingat, kemakmuran sebuah negeri adalah bagaimana perut rakyat-rakyatnya pemirsa. Kalau perut rakyatnya tidak kelaparan, waduh, apalagi kekenyangan, maka negeri itu makmur. Karena dari perutlah bisa merembet ke urusan yang lain pemirsa ya. Dari perut bisa merembet ke politik, ke pembangunan ya, ke ekonomi, ke sosial budaya pemirsa. Waduh. Jadi politik yang rusuh gara-gara perut pemirsa. Politik yang tenang gara-gara perut juga ya. Ekonomi lancar gara-gara perut. Ekonomi rusak ya gara-gara perut juga pemirsa. Bagaimana bisa membangun sebuah tempat kalau perutnya kosong dan lapar pemirsa? Waduh. Nah, dari filosofi itulah kita bisa melihat kerajaan-kerajaan zaman dulu itu membangun megahnya candi. Kita ambil dari kerajaan Mataram kuno yang kekuasaannya dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur pemirsa. Ratusan candi dibangun, di antaranya Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Menut, Candi Sewu ya, Pelausan Lor, termasuk kalau di Jawa Timur adanya situs pertitaan Ngawonggo pemirsa. Waduh. Dan juga situs-situs sejarah yang lainnya. Ya, itu menandakan bahwa rakyatnya
tidak kelaparan pemirsa, sehingga bisa mampu menciptakan pembangunan proyek-proyek candi, ribuan candi yang megah yang bertahan sampai hari ini menjadi warisan dunia dan warisan negeri Indonesia pemirsa. Waduh. Oleh karena itu urusan perut adalah nomor 1. Jika perutnya lapar dan juga kekurubukan, waduh, lapar tak bisa makan, boro-boro membangun candi yang ada rusuh pemirsa. Waduh, orang kalau lapar ya bisa menjadi ganas serigala pemirsa. Oleh karena itu bagi orang lapar jangan dinasehati pemirsa. Filosofi bilang kalau orang lapar itu jangan dinasehati, tapi kasih makan ya. Kasih makan, waduh, karena dengan makan ya otomatis pikiran pun akan jernih pemirsa. Tapi kalau orang lapar dinasehati, wah boro-boro mikir pemirsa. Yang ada nasihatinya seperti roti pemirsa. Waduh, jadi kanibal nantinya. Maaf. Jadi artinya urusan perut bisa merembet ke urusan lain, termasuk urusan politik. Prasasti Gumulan dibuat pada tahun 902 Masehi. Prasasti ini berisi kabar peresmian desa Panggumulan yang semula termasuk wilayah Puluwatu menjadi daerah perdikan karena harus memelihara bangunan suci di Kinawuhan. Terkait dengan upaya pemuliaan pangan, prasasti ini menyebutkan pejabat-pejabat yang menjaga lumbung padi atau tunggu durung. Tunggu durung adalah pejabat lumbung padi dan pejabat yang mengurusi perberasan atau hulu waras. Waduh. Jadi zaman dulu ada jabatan-jabatan penting yang berurusan dengan pangan pemirsa. Kerajaan-kerajaan yang bertahta di Mataram kuno sampai Mojopahit dikenal sebagai kerajaan agraris. Prasasti dan manuskrip semasa menunjukkan pembukaan hutan untuk pertanian lengkap dengan penyebutan tempat tumbuhan tanaman, sawah, gagak, kebon, rawa, dan tegalan. Jadi istilah rawa, kebon, sawah ya, atau istilah pertaniannya ani-ani. Ya, saudara tahu ani-ani? Menggaru dan sebagainya itu ternyata berasal dari era Mataram kuno pemirsa. Waduh. Dari prasasti zaman Mataram kuno pada 1000 tahun silam, ya sekitar abad ke-7 sampai 11 Masehi pemirsa, ya abad ke-7 sampai 11 Masehi. Kita juga bisa mengetahui langkah-langkah menanam padi. Waduh. Langkah paling awal adalah membuka lahan, membajak, menanam, menyiangi, menuai panen sampai menumbuk padi. Sebagai kebutuhan mendasar, pengolahan pangan telah menjadi perhatian utama di setiap kerajaan. Pada zaman itu juga sudah dikenal organisasi kerja pertanian. Kalau zaman Pak Harto dikenal kolong pencapir pemirsa. Waduh. Kerja pertanian yang rapi. Pejabat urusan air, pejabat urusan hari baik. Waduh, ada pejabat Feng Shui juga ya. Untuk menanam sampai pejabat urusan lumbung, ya. Bahkan banyak pejabat-pejabat yang mengurusi pertanian. Waduh. Dalam bincang redaksi 33 ya, yang bertajuk Singkap Ketahanan pada Masa Jawa Kuno, acara diskusi daring ini digelar National Geographic Indonesia dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Bahasanya seputar nukilan prasasti, manuskrip, dan berita asing tentang upaya masyarakat Mataram kuno hingga Mojopahit dalam menjaga kemandirian pangan. Arkeolog dan epigraf Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada masa Jawa kuno telah terdapat para pejabat yang mengurusi kegiatan agraris dari hulu ke hilir. Hulu air yang disingkat menjadi kulair ya, adalah penulu banu, yaitu pejabat desa yang mengurusi urusan pengairan. Jadi pada masa itu ada irigasi pemirsa dan dijaga oleh hulu air atau huluer. Lalu ada pejabat hulu waras. Hulu waras pejabat desa yang mengurusi perberasan.
Kalau zaman sekarang istilahnya bulog pemirsa ya. Bulog ya, badan urusan logistik. Waduh. Jadi di gudang itu di gudang atau di lumbung itu ya harus dicek ya, jangan sampai berasnya hilang, dikorupsi. Waduh. Kalau kurang berarti harus membeli atau harus minta dan sebagainya pemirsa. Lalu ada wanga ya, yaitu pejabat desa yang mengurusi hari baik untuk melakukan suatu pekerjaan, termasuk hari baik untuk pekerjaan yang ada hubungannya dengan pertanian, seperti memulai menanam benih padi, panen dan sebagainya. Nah, wariga ini adalah pejabat yang menentukan ya hari baiknya. Beliau ini sebenarnya bukan dilihat dari kegaiban pemirsa ya, ke ahli ramalan, tapi dia ahli dalam melihat cuaca dan iklim pemirsa. Oleh karena itu tahu kapan harus menanam padi, kapan tidak, melihat cuaca. Berarti zaman itu ya bangsa kita sudah bisa mengenal sesuatu dengan kondisi alam pemirsa. Waduh, bisa membaca prediksi alam, mirip-mirip BMKG pemirsa. Waduh. Nah, pada masa Jawa kuno ada yang dikenal dengan Dewi Sri, yaitu dewa padi pemirsa, dewinya padi. Waduh. Dewi Sri dianggap sebagai sosok yang mulia. Dia menaungi pada setiap bulir-bulir padi yang ditanam. Orang-orang Jawa kuno memanen padi tidak menggunakan arit atau golok, melainkan harus mengambil menggunakan ani-ani pemirsa. Kalau berbicara kata ani-ani, saudara tahu apa itu ani-ani? Waduh. Ya, ani-ani ya, pemotong padi pemirsa, pemotong rerumputan ya, rumput-rumput potong ya, apalagi rumput muda. Karena Dewi Sri berjiwa halus dan lembut, akan ketakutan ketika melihat senjata tajam. Ya, bahkan agak ada anggapan kalau panen zaman dulu tidak menggunakan arit ya, atau alat-alat yang lain, golok dan sebagainya yang menebas seluruh pohon padi pemirsa, tapi menggunakan ani-ani. Kalau menggunakan yang lain, takutnya padi itu mati dan ya produksi pangannya atau berasnya sedikit. Oleh itu kepercayaannya menggunakan ani-ani pemirsa, karena setiap butiran padi itulah Dewi Sri. Jadi ini adalah sebagai penghormatan, di mana masyarakat zaman dulu menghormati alam, benar-benar alam. Memanen pun ya tidak asal-asalan, bahkan memanen dengan ani-ani, tak sebutir padi pun yang jatuh ya tertinggal di lumpur sawah pemirsa. Waduh, karena berharganya padi. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Ketahanan Pangan Masyarakat Jawa Kuno. Strategi ketahanan pangan masyarakat Jawa kuno adalah menghadapi berbagai ancaman. Waduh, jadi dengan panganlah senjata yang paling ampuh pemirsa. Jadi bukan nuklir ya. Senjata paling ampuh itu bukan rudal, bukan hipersonik, drone ya, bukan bom nuklir, tapi pangan pemirsa. Sejak zaman dulu, apalah artinya pedang, apalah artinya meriam ya, apalah artinya pasukan yang banyak kalau tidak ada makanan pemirsa. Waduh. Sebuah musuh bisa takluk karena lapar pemirsa. Waduh. Memang ingat dengan cerita peristiwa G30 SPKI, di mana pasukan dari Brawijaya ya yang akan mengonarkan Jakarta tapi bisa dilumpuhkan oleh Kostrad dengan makanan pemirsa. Waduh. Begitu juga dengan peristiwa epik perang-perang yang lain ya, bahwa sebuah pasukan musuh bisa kalah dengan pangan pemirsa. Waduh. DITI bisa kalah ya dengan pasukan kita, TNI kita, karena tercium aroma makanan yang berupa nasi liwet pemirsa. Waduh, gara-gara nasi liwet pemberontakannya pun berakhir. Memang sudah bahas semuanya ya. Saudara tinggal scroll aja ya, atau mencari channel yang lain. Waduh, ya insya Allah nanti akan bahas lagi. Waduh.
Nah, kita pun pernah mengalami pandemi COVID-19. Banyak orang panik dan memborong bahan makanan pokok di pusat perbelanjaan. Mereka khawatir pasokan bahan pangan terganggu akibat pandemi. Strategi ketahanan pangan pun diperlukan untuk menghadapi masa sulit. Covid aja kita keriuhan pemirsa, karena tidak ada makanan. Waduh, apalagi kalau perang dunia ketiga. Waduh. Karena pada kondisi luar biasa seperti COVID-19 di mana masyarakatnya panik pemirsa. Waduh. Yang biasanya normal menjadi tidak normal. Bagaimana strategi persiapan ya negeri kita menghadapi kondisi ini? Apalagi kalau negeri kita ya berhadapan dengan dunia yang genting-genting, yang mungkin saja ya tahun 2026 ini bisa jadi perang dunia ketiga pemirsa. Waduh. Strategi ternyata sudah ada sejak Jawa kuno. Sesulit apapun pada era Jawa kuno, makanan adalah nomor satu pemirsa. Waduh. Kata Ibu Agni Seksaria Mokhtar, yaitu seorang arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta, dalam diskusi daring berjudul Ketahanan Pangan pada Masa Jawa Kuno yang diadakan Balai Arkeologi Yogyakarta Rabu 10 Maret 2021. Kata Ibu Agni mengatakan ancaman yang dihadapi masyarakat Jawa kuno dapat diketahui dari catatan prasasti dan tinggalan arkeologi. Respon atau persiapan mereka dalam menghadapi ancaman salah satunya dengan teknologi pangan. Mereka diperkirakan sudah memiliki sistem ketahanan pangan. Sistem itu mungkin tak dapat memenuhi kriteria ketahanan pangan modern, tetapi sudah berjalan pada kurun waktu tertentu, tapi mengalami trial and error setiap perubahan kekuasaan. Ancaman bencana. Apakah orang Jawa mengalami bencana? Sering pemirsa. Waduh. Ancaman yang dihadapi masyarakat Jawa kuno tercatat dalam prasasti Rukam 907 Masehi yang ditemukan di desa Petarongan. Ya, Petarongan ini di Parakan, Kabupaten Temanggung pemirsa. Waduh. Disebutkan letusan gunung berapi mengubur sebuah desa yang berstatus Sima atau bebas pajak. Desa Sima yang hilang oleh lahar itu kemudian digantikan dengan ditetapkannya desa Rukam sebagai desa Sima. Desa Sima artinya desa yang bebas pajak pemirsa. Kenapa kerajaan membebaskan beberapa desa dari pajak upeti? Karena yang pertama, desa itu adalah berkontribusi dalam pembangunan, membantu kerajaan dan menjadi pahlawan. Nah, termasuk juga karena bencana alam pemirsa. Waduh. Gara-gara satu desa bencana alam direlokasi pemirsa. Nah, untuk sementara waktu, bahkan ya beberapa tahun kemudian ya itu dibebaskan pajaknya sebagai rasa empatinya negara terhadap masyarakatnya. Waduh. Ya amsyong ya kalau masyarakatnya kena musibah kita menarik pajak pemirsa. Waduh. Kata Bung Roma terlalu. Waduh. Sudah bencana tertimpa tangga ditarik pajak pemirsa. Lain pada era Mataram kuno ya atau kerajaan zaman dulu. Terkena musibah ya dibebaskan pajaknya, diberi lahannya, bahkan ya dibantu untuk pembangunan pertaniannya. Waduh. Ada kemungkinan desa Rukam ini adalah situs liangan. Situs liangan adalah salah satu situs bekas kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah yang konon katanya terkubur oleh letusan gunung berapi yang kemungkinan Gunung Sindoro pemirsa. Waduh, di mana situs liangan ini terkubur habis dan sekarang digali seperti Pompei pemirsa di Italia. Pompei Italia kan terkubur oleh lahar-lahar panas. Nah, ketika digali itu ternyata banyak peninggalan-peninggalannya. Salah satu peninggalannya adalah lumbung padi, beras ya sampai hitam karena terkubur oleh lahar panas pemirsa. Waduh. Ketika Mataram kuno terjadi bencana alam pada masa Empu Sindok, bencana alam berlarut-larut pemirsa, bahkan bencana alam yang sangat dahsyat. Nah, oleh karena itu,
Empu Sindok pun merelokasi ya penduduknya, ibu kotanya ke arah Jawa Timur, ke dekat Sungai Brantas, ke dekat daerah Malang Raya ini, Malang, Jombang, Kediri, Blitar pemirsa. Waduh, untuk menghindari bencana alam. Nah, seluruh masyarakatnya berbondong-bondong memindahkan ibu kotanya ke daerah Jawa bagian timur. Ketika pemindahan itulah ya, perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tak semudah zaman sekarang karena ada tol ya, tol Solo sampai Madiun. Waduh, zaman dulu ya berjalannya mungkin berhari-hari. Bagaimana dengan makanannya? Apakah ada yang memberi donatur dari luar negeri? Oh, tentu tidak pemirsa. Inilah kehebatan Mataram kuno pada Empu Sindok. Sebelum terjadinya bencana alam, Empu Sindok selalu menyimpan cadangan-cadangan makanannya melalui pejabat-pejabat khusus pemirsa. Waduh, termasuk kebiasaan penduduknya menjaga pangannya. Waduh, oleh karena itu zaman dulu rumah-rumah penduduk banyak sekali pangan-pangannya pemirsa, banyak sekali gabah-gabahnya, banyak sekali beras-berasnya. Waduh, termasuk makanan-makanan yang lainnya pemirsa. Jadi kalau panen melimpah itu ya disimpan pemirsa, diawetkan ya. Nah, untuk menjaga ketika panen berikutnya bisa gagal atau mungkin kekurangan makanan, termasuk juga terkena bencana alam. Ketika bencana alam ya, penduduknya ketika disuruh pindah, penduduknya ikut pindah sambil membawa makanan pemirsa. Waduh, oleh karena itu selama perjalanan pergi pindah ibu kota, selama membangun ibu kota baru IKN-nya di Jawa Timur, Mataram kuno pada masa Empu Sindok ya, masyarakatnya tidak kelaparan pemirsa. Waduh. Selain itu, ketika pemindahan ibu kota ke arah Jawa Timur, masyarakatnya membawa juga peralatan pertanian, termasuk peternakannya, termasuk kerbaunya dan sebagainya pemirsa. Nah, ketika sampai di sana, yang diutamakan adalah bukan membangun istana yang megah pemirsa, tetapi membangun dulu persawahan, pertanian. Ya, mirip-mirip orang transmigrasi zaman sekarang, di mana ketika datang ya, pemerintah memberikan lahan dan memberikan insentif dan membuka lahan pemirsa. Yang penting membuka lahan dulu, menanam ya lah. Setelah menanam menghasilkan panen baru membangun sebuah desa. Waduh. Begitu juga dengan kerajaan Mataram kuno. Setelah sampai ke Jawa Timur, dia membangun pertanian lengkap dengan berbagai hal, dari pembukaan lahan ya, menanam, pengairan, mencari sumber air dan sebagainya. Dalam beberapa tahun kemudian ya, akhirnya tumbuhlah menjadi perkampungan, kemudian berubah menjadi perkotaan. Nah, baru kalau sudah pertaniannya jalan, istana dibangun pemirsa. Yang penting urusan perut dulu, baru yang lain pemirsa. Waduh, kalau urusan perutnya terpenuhi, insya Allah ya pikirannya akan jernih, bisa membangun pemirsa. Ketika pindahnya ibu kota ke arah timur ya, apakah bencana akan terhindar? Ya tentu tidak pemirsa. Bencana selalu ada. Salah satunya adalah bencana banjir Sungai Brantas pemirsa. Waduh, untuk mengatasi bencana Sungai Brantas maka dibangunlah bendungan-bendungan. Ya, sungai kembali bisa dilalui perahu yang membawa barang dagangan ke pedalaman delta Kali Brantas setelah dibangunnya bendungan-bendungan pemirsa. Bagaimana cara leluhur kita beradaptasi, berdamai dengan situasi lingkungan hidupnya? Ujar Ibu Agni. Ya, dikutip dari historia.id. Saya melihat adanya diversifikasi subsistensi untuk menyediakan variasi sumber pangan. Dan hebatnya Mataram kuno itu membangun dan bertani itu bukan sawah saja, bukan padi saja pemirsa. Bahkan ada pejabat khusus ya menentukan, disebut pejabat wariga ya, menentukan hari ini, bulan ini, semua penduduk ini, desa ini menanam singkong misalkan. Besok, bulan besok menanam ubi. Waduh, sedangkan desa itu ya membangun atau menanam tumbuhan
ubi. Waduh. Oleh karena itu, ya, apapun musimnya, ternyata Mataram kuno menghasilkan pangan, pemirsa. Waduh. Meskipun tidak semuanya, tidak selamanya padi, pemirsa. Waduh. Padi memang ada musim-musim tertentu, misalkan musim hujan, pemirsa. Tetapi ketika padi itu akan habis, ada pangan yang lain. Waduh, bahkan banyak pangan, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu makanan-makanan khas Mataram kuno sama halnya makanan zaman sekarang, ya. Cuman nasi saja itu nggak enak, pasti ada lauk pauknya, pemirsa. Waduh. Dan lauk pauknya itulah ciri khas makanan Mataram kuno, di mana petaninya tidak menanam padi saja, tetapi menanam yang lain. Waduh, termasuk kangkung mungkin, ya, termasuk ubi, termasuk dan sebagainya. Waduh. Bisa disimpulkan cara bertahan Mataram kuno dalam memutar roda perekonomian kerajaannya menjadi negara makmur, dan juga apapun bencananya bisa dilalui tanpa dengan perut kosong, pemirsa. Waduh. Yang pertama, variasi sumber pangan. Ibu Agni menjelaskan ada mata pencaharian yang berhubungan langsung dengan penyediaan bahan pangan, yaitu pertanian. Sebagian besar pertanian sawah dengan irigasi, tapi dalam prasasti juga disebutkan pertanian sawah kering, ada gaga, ladang, tegal, dan kebun, kebon. Waduh. Itu dalam prasasti loh. Berarti ini sejarah, pemirsa. Pada masa itu banyak tanaman yang ditanam sesuai dengan musim dan kondisi, pemirsa. Waduh. Ada juga yang berbarengan. Ada juga mata pencaharian lain yang mendukung tersedianya bahan pangan, seperti petugas irigasi dan tukang perahu dalam distribusi pangan. Di mana ada desa lain yang kekurangan pangan, dijuallah ke desa tersebut, pemirsa. Waduh. Distribusi lancar, maka pangan merata, pemirsa. Cara masyarakat Jawa kuno mengumpulkan makanan terdokumentasi dalam relief Candi Borobudur. Mereka bertani, berburu, dan menangkap ikan. Ada indikasi mereka juga beternak ayam, ikan, dan babi, seperti tergambarkan dalam relief Karmawi Bangga di dinding kaki Candi Borobudur. Yang kedua adalah menyimpan bahan makanan. Masyarakat Jawa kuno menyimpan hasil panen yang melimpah untuk menghadapi perubahan cuaca dan tidak berproduksi sepanjang tahun. Selain beras atau padi, mereka juga menyimpan singkong dan sumber bahan makanan kering lainnya. Bahan makanan basah disimpan setelah diawetkan dengan cara pengeringan, pengasinan, dan pengasapan. Pengasapan dalam prasasti jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pengeringan dan pengasinan. Prasasti menyebutkan jenis-jenis makanan yang dikeringkan seperti ikan, daging, dan telur. Ikan dan daging diawetkan dengan cara diasinkan. Pengasinan dan pengeringan sering disebutkan sebagai kombinasi teknik pengawetan supaya makanan itu bisa dimakan, ya, nanti beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan, pemirsa. Telur tidak disebutkan sebagai diasinkan, walaupun paling sering dilakukan kombinasi pengasinan dan pengeringan. Ya, jadi telur pun bisa diawetkan, pemirsa. Jadi jangan heran ketika terjadi bencana, ya, masyarakat Jawa kuno bisa membawa bekal makanan, pemirsa. Waduh. Bahan pangan untuk perdagangan. Yang ketiga adalah bahan pangan, bukan untuk dikonsumsi saja, tapi untuk didagangkan, pemirsa. Sumber pangan masyarakat Jawa kuno juga menjadi komoditas perdagangan regional dan interregional, baik hasil bumi segar maupun sudah diawetkan. Arkeologi Ibu Titi Surtinastiti dalam pasar di Jawa masa Mataram kuno abad ke-8 sampai 9 Masehi menjelaskan salah satu hasil bumi yang menjadi komoditas adalah beras, baik hasil pertanian, sawah maupun padi dari ladang. Pada era Mataram kuno, beras menjadi tulang punggung kerajaan. Pada kerajaan-kerajaan berikutnya, yaitu pada masa Mojopahit, padi menjadi tanaman komersial dan komoditas ekspor.
Melalui sistem irigasi, hasil pertanian dapat ditingkatkan sehingga mencapai surplus. Waduh. Atau kita kenal sekarang swasembada pangan. Ibu Agni menyimpulkan sistem ketahanan pangan diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber pangan masyarakat era Jawa kuno, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman termasuk bencana nuklir, bencana alam pemirsa, termasuk peperangan. Waduh, pada masa lalu perang ya perang pemirsa. Tapi ketika waktunya makan ya makan, tidak kekurangan makan pemirsa. Waduh. Jadi itulah taktik keberhasilannya pada masa era Jawa kuno dalam menghadapi ketahanan pangan pemirsa. Sehebat apapun bencana alam ya, perut tidak lapar pemirsa. Waduh. Sehingga setelah bencana alamnya berlalu ya, maka masyarakatnya bisa membangun dengan cepat pemirsa. Dan itu terbukti oleh Empu Sindok ketika pindah ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Karena di Jawa Tengah ibu kotanya ada bencana alam, sampai di Jawa Timur bisa membangun cepat ibu kotanya, makmur kembali pemirsa. Waduh. Nah, kira-kira Indonesia kita akan meniru nggak? Karena sampai sekarang ini tinggal di Indonesia dengan musim panas dan musim hujan, ada banjir, gunung berapi, angin kencang, ya, dan juga bencana alam yang lain yang mungkin akan kekurangan pangan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu kita harus belajar dari era Jawa kuno. Karena apalagi kita, negara kita ya, dunia kita dalam keadaan genting. Jadi nanti kalau seandainya perang nuklir ya, setidaknya senjata kita adalah makanan pemirsa. Waduh, meskipun mereka baku hantam tetap butuh makanan. Siapa tahu mereka membeli makanan kepada kita dan akhirnya kita menjadi kaya pemirsa. Waduh. Ibaratnya ada pertandingan sepak bola, kita berjualan pemirsa. Waduh. Yang lain baku hantam ya, kita berjualan. Jualannya jualan makanan pemirsa. Mungkin kalau negara-negara berkonflik dengan nuklir, pasti lahan pertaniannya hancur, terkena radiasi. Oleh karena itu, makanan dari kita bisa laku ya ketika perang dunia ketiga. Asalkan kita tidak ikutan perang pemirsa.